Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan, narasumber pada siang hari ini, beliau yang terhormat dan yang kami muliakan, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember sekaligus pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong Jember. Yang kami hormati segenap pimpinan Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, terkhusus Rektor Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, Agus Rizal Muazik Zionis. Dan tak lupa kepada sahabat UAS yang hadir pada sore hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat hadir di majelis yang sangat barokah, bincang keteladanan, yaitu jejak Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam keadaan sehat dan berbahagia. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi kesehatan zahir batin dan ditakdirkan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, sholawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang telah mendidik dan membimbing kita semua dari arah kegelapan menuju arah terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Harapan yang paling besar, mudah-mudahan kita semua kelak di hari akhir mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya, yang pertama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau narasumber pada siang hari ini, panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Sadi Jauhari, yang nanti akan mengupas terkait dengan jejak Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau merupakan salah satu murid dari Abuya. Session terkait dengan bincang keteladanan, yang pertama nanti paparan singkat terkait dengan Abuya, yang kedua nanti ada session tanya jawab. Sebelum beliau menyampaikan, ini yai yang lebih melekat di pikiran dan hati saya terkait dengan Abuya Sayyid Muhammad ini. Ketika dulu Indonesia dilanda ninja, ini satu amalan yang sangat fenomenal yang diberikan oleh beliau kepada Indonesia melalui Kiai Abdullah Fakih Langitan, yaitu Tarmihim terkenalnya itu ya. Kayaknya cukup fenomenal, akhirnya teror ninja yang ada di Indonesia boleh dikatakan sirna. Itu alhamdulillah. Untuk selebihnya nanti akan dipaparkan oleh beliau, panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Sadi Jauhari. Ini langsung saja yai, santai ngobrolnya. Jadi nanti ketika ngerasakan ngunjuk minum nggih, monggo. Oke, langsung masuk pada session yang pertama, gambaran atau biografi terkait dengan Abuya Sayyid Muhammad akan disampaikan oleh beliau. Nanti sambung bergayung terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Pada beliau, Kiai Haji Ahmad Sadi Jauhari, waktu dan tempat diserahkan. Terima kasih Dr. Nanang Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Rektor Agus Rizal Mumazik, Dr. Rizal
bisa memasuki Yonis dan teman-teman Sivitas Akademika UAS dan para sahabat UAS yang kami hormati, hafizakumullah, fatallah alaikum futuhul arifin. Saya sebenarnya merasa kerdil ya, kalau saya mau mengaku sebagai salah satu santrinya Abuya Said Muhammad, ulama yang sangat besar, sangat agung dari segala sisi, Masya Allah. Jadi saya ini kadang-kadang merasa malu kalau mengaku menjadi santrinya beliau, karena apalah yang bisa saya banggakan saya sebagai santri beliau dengan kebesaran beliau sebagai seorang murabi, seorang pendidik. Sahabat UAS yang kami hormati, kami sebenarnya tidak kenal sama beliau ketika saya itu datang ke Mekah. Saya itu dulu tahun 77 itu saya berangkat ke Mekah ya, dengan paspor umroh. Itu ya istilah teman-teman ketika itu terjun bebas. Yang penting kita datang ke Makkah, ingin mujawarah Ka'bah, ingin menatap di sana. Dan sebenarnya ketika itu kakak saya mau berangkat ke sana, Ustaz. Kakak saya mau berangkat ke sana, nggak tahu kok beliau nggak jadi, terus akhirnya saya suruh sama orang tua disilakan untuk berangkat ke sana menggantikan kakak saya. Dan ya maaf, saya itu kesannya itu semula itu saya terpancing sama terpengaruh sama teman saya almarhum Kiai Adnan Syarif Wonorejo, dan juga dengan teman saya dari kajian Ustaz Niam, dulu mondok di Sarang, jadi Ustaz di Sarang, asli dari kajian, di mana dua teman ini kuliah di Saudi Arabia. Kalau Kiai Adnan itu di Jamaah Islamiyah Madinah, kalau teman saya Ustaz Niam itu di Riyadh. Ya kita tahu bagaimana kuliah di sana yang megah begitu. Teman-teman itu mukafahnya biasanya itu 750 real per bulan. Bayangkan itu kalau dirupiahkan berapa juta sekarang gitu. 750 real per bulan. Dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih kitab. Kalau musim panas disilakan pulang. Kalau nggak salah 2 bulan itu pulang di negara masing-masing, dikasih tiket pulang pergi sampai di mana rumah kamu. Jadi kalau yang Adnan itu orang Lumajang, ya sampai tiket Surabaya, ya, tiketnya itu. Dan itu masih dikasih mukafah beasiswa selama 2 bulan. Bayangkan dikasih tiket pulang pergi masih dikasih 1.500 real Saudi. Kalau sekarang satu realnya itu di mana itu berapa juta itu, Ustaz. Dan bagaimana mentereng dan tinggal di Madinah. Iya. Itu yang apa? Yang mempengaruhi saya ingin mungkin ke sana. Sampai di sana saya ketemu sama teman-teman yang alumni Sarang. Di antaranya ada namanya Kiai Abdul Mun'im yang kemudian dikenal dengan Kiai Nasyuddin, aslinya dari Sendang Senori Bagilan Tubannya. Itu saya diajak sama beliau, Gus, ini kira podoan apa kuliah bareng, ayo lakukan jadi saya Muhammad gitu. Ayo lakukan jadi saya Muhammad. Saya tak kenal beliau siapa saya Muhammad itu. Tapi karena saya dipaksa sama teman saya ini dan banyak lagi teman-teman yang lain, ini dengan Kiai kalau saya kuliah itu dengan Kiai. Maka ya saya ikut-ikutan ngaji kepada Sayyid Muhammad. Dan pertama saya ketemu beliau itu, ya maaf lah saya ini orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu masih orang yang ganteng, tapi nama mereka hilang. Ketutup coba dengan orang-orang Arab. Nah Sayyid Muhammad ini Ustaz,
Ganteng-gantengnya wong Arab. Gantengnya boleh, bodinya juga mengagumkan. Ya. Jadi saya pikir ketemu awal itu, kok gantengnya wong Arab ini. Wong Arab ganteng-ganteng, Syed Muhammad ganteng-gantengnya wong Arab. Saya lihat orang-orang yang ganteng siapapun, habis jajar Syed Muhammad, itu hilang gantengnya itu. Sampai ada, maaf, dulu ada teman kenalan saya namanya Sodako. Sodako ini orang Arab, sudah turun-temurun di Mekah, tapi mbah-mbahnya itu dari Kudus. Jadi anak cucu Abdul Hamid Kudus, Ki Abdul Hamid Kudus. Banyak karangannya dulu kan, banyak ulama-ulama dari Jawa di Mekah. Jadi yang ngaku ke saya ini orang Jawa, saya punya marga Kudus, bukan Kudus Palestina, Kudus Jawa itu. Jawa Barat. Iya, Kudus Jawa Tengah. Oh, gitu. Nah. Tapi saya punya mbah nikah sama orang Arab. Terus mbahnya lagi yang turunnya lagi nikah sama orang Turki. Ada yang lagi nikah sama orang Pakistan. Jadi Sodako ini asimilasi beberapa suku bangsa. Biasanya wong asimilasi ini kan ganteng, Ustaz. Saya kagum sama Sodako, dan dia dulu hobinya ini shooting. Kalau di Syed Muhammad itu ada acara maulid atau apa, dia yang nyoting. Luar biasa gantengnya. Jajar Syed Muhammad hilang gantengnya. Nah kemudian saya sowan kepada beritanya, dari mana kamu? Saya kan masih belum bahasa Arab. Hanya ngerti min aina anta saja, anak Indonesia. Diketawai saya. Sopo sing ngarani awakmu wong Amerika. Sudah tahu kalau ente ini orang Indonesia, dia pakai bahasa Arab. Ya, teman-teman yang ngaji itu ketawa semua saat ditanya kamu dari mana. Aku dari Indonesia. Itu tahun 77 Ustaz, saya ke sana. Dan saya di sana cuma 3 tahun. Tapi kami tidak hanya mengenyam ilmu yang beliau berikan, lebih banyak kami merasa diajari tentang akhlak oleh beliau. Itu yang luar biasa bagi saya. Pendidikan akhlak bagi kami yang lebih kami rasakan daripada pendidikan keilmuannya. Terima kasih Yai terkait dengan prolognya, mukaddimahnya. Jadi kami perlu perjelas di sini bahwasanya ini mulai nyantri di Mekah ini itu tahun 77 ya ini. Yeah. 77. Terus di sini berapa tahun? Di sini sudah tadi dijelaskan oleh Yai, itu selama 3 tahun yang boleh dikatakan titik penekanannya itu pada akhlakul karimahnya. Okay. Terus saat mondok di Mekah tadi sudah dijawab oleh Yai. Teman-temannya siapa saja? Yang pertama Kiai Haji Adnan Syarif dari Lumajang, okay. Salah satunya itu. Yang kedua Ustadz Niam dari Kajen ya, yang konsentrasinya atau kuliahnya di Riyadh, di situ di Saudi Arabia. 3 pertanyaan secara tidak langsung sudah dijawab oleh Yai. Ini termasuk Masya Allah berarti sekian tahun panjenengan berguru kepada beliau ya. Lantas apa ya karakteristik yang menonjol, yang paling menonjol di samping akhlak tadi ya? Begini Ustaz, saya susah memulai dari mana ya. Karena seakan-akan, ya bukan karena saya muridnya ya, seakan-akan saya susah mencari kelemahan beliau. Iya. Setiap sisi dari karakter beliau, akhlak beliau, ilmu beliau, itu kayaknya nggak habis kita menceritakan. Saya sebagai santri yang paling goblok ya. Begini, saya semula itu ketika saya itu awal mondok, diajak sama Ustadz Abdul Mun'im atau Kiai Nasyuddin, pondoknya besar di Sendang Sonori Tuban. Ya. Itu saya berpikir ini kok ada pondok di Mekah. Kayaknya satu-satunya pondok di Mekah. Ya. Mungkin Syed Muhammad dulu pernah memang ditugasi oleh kerajaan datang ke Indonesia, nggak tahu acara muktamar apa gitu. Barangkali beliau lihat bagaimana kehidupan pesantren di Indonesia, dan ternyata
model pendidikan pesantren itu sangat efektif kepada muridnya. Karena guru kan setiap saat kumpul sama murid. Iya. Bukan hanya ilmu yang diserap oleh murid, tapi juga keistiqomahan guru, akhlak guru juga Diserap ya. diserap oleh murid. muridnya. Nah, Syekh Muhammad itu Dr. Nanang ya. Beliau itu dosen Iya. di Ummul Qura. Dulu masih belum Ummul Qura, dulu masih perguruan tinggi di Mekah itu masih nyabang dari Jeddah. Kalau nggak salah dulu namanya Jami'ah Malik, siapa dulu ya, saya lupa itu. Malik Saud kalau nggak salah. Ya. Kemudian pada era Raja Khalid, usul daripada Pangeran Fahad agar Makkah berdiri sendiri, tidak nyabang dari perguruan tinggi yang lain. Maka muncullah perguruan tinggi Ummul Qura. Ya perguruan itu, tapi ganti nama dan mandiri, tidak ikut cabang yang lain. Syekh Muhammad itu, waktu itu kan masih jarang orang yang layak menjadi dosen di perguruan tinggi. Jadi Mekah itu masih menghadirkan para doktor dari Mesir, dari Syria dan sebagainya. Syekh Muhammad, beliau doktor dari Mesir, ya, yakni beliau dari Al-Azhar doktornya, dan termasuk sedikit orang asli Saudi yang doktor, gitu. Dan beliau menjadi dosen di situ. Masya Allah. Begini Ustaz, maaf. Suatu saat beliau itu mimpi, hanya mimpi ya. Walaupun mimpi ini adalah juz'un min arba'ina nubuwah atau min sittina nubuwah. Bagian dari kenabian yang disisakan oleh Allah. Mimpi melihat Sayyidah Aisyah itu keluar dari kampus membawa koper besar. Gitu. Maka dia memahami, aku disuruh keluar dari kampus. Kampus beliau ya di Ummul Qura itu ya. Nah, sebelumnya ada teman-teman yang kiriman dari Bondowoso, ya, dari Yapi, ada Ustadz Ihya, ada Ustadz Idrus Al-Idrus, ada Ustadz Abdul Mustirmidi Bondowoso, beberapa orang, kalau nggak salah 5 orang. Diterima di Madinah. Sudah ada visa, sudah ada penerimaan bukti itu. Ternyata ketika sampai di Madinah, 5 anak ini ditolak sama kampus Madinah. Iya. Ya kelabakan ini anak 5 ini, masa saya harus balik. Nah, untung ada orang Bondowoso yang pernah ngajar di Bukir, namanya Ustadz, siapa itu? Marganya Basultona. Ya orang Hadrami tapi bukan Habib. Marganya Basultona. Dia kuliah di situ, kuliah di Madinah. Nah, dia bilang kepada teman-teman dari Al-Khairat Bondowoso ini, coba ente ke Mekah. Ke Mekah, di sana ada seorang dokternya namanya Muhammad Alawi Al-Maliki. Barangkali beliau bisa membantu Anda. Kalau nggak diterima di Madinah, mungkin diterima di kampus di Makkah. Betul, akhirnya Ustadz Ihya Ulumuddin, Ustadz Abdul Mustirmidi, Idrus lain, banyak beberapa teman, ada beberapa orang itu. Iya. Ke Mekah minta tolong ke Syekh Muhammad. Cool. Jadi kuliah di kampus di Mekah yang sekarang jadi Ummul Qura itu. Nah, ketika Abuya itu keluar hanya karena diisyarai mimpi sama Sayyidah Aisyah, ikut keluar anak-anak. Ya. Maka jadilah pelajaran di pondok menjadi pondok gitu. Ya di rumah beliau di Utaibiyah, belum yang sekarang di Rusrefa ini. Bayangkan, beliau keluar dari dosen Ustaz. Ya, waktu itu orang ngajar di TK 5.000 real gajinya Ustaz. Kalau dosen kira-kira berapa? Beliau TK meninggalkan gaji itu. Ya. Hanya karena nuruti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Bayangkan ketawakalan beliau kan luar biasa ini Ustaz. Nah, anak-anak yang tidur-tidur tawakal, dia keluar dari kampus kan gak dapat bisyaro, gak dapat mukafah, gak dapat beasiswa. Jadi kumpul sama Syekh Muhammad,
ente kumpul aku wis, mangan gak mangan kumpul aku gitu. Jadi fakir mereka Ustaz ya, fakir. Tapi Abu Ya ini luar biasa ya. Seadanya dia punya uang dibagi kepada teman-teman ini. Ya kadang-kadang kelaparan mereka. Sampai ada salah satu di antara mereka itu minta izin keluar. Minta izin keluar, saya mau kerja di luar, saya tetap ngaji di sini. Kata Abu Yasin Muhammad, sudahlah, namanya Muhammad Al-Hamid dari Parepare. Al-Hamid marganya Habib. Sudahlah kamu gak usah kerja, sudahlah. Di sini aja ngaji sama saya, gak usah mikirin kerja. Mangan-mangan bareng karo aku. Mangan gak mangan bareng karo aku. Dan maaf. Sampai ibunya Syekh Muhammad, Hubabah, itu juga agak duka kepada beliau. Muhammad, kamu kok keluar dari kampus? Dari mana kita makan nanti? Kata Syekh Muhammad, ibu makan tidak hanya dari kampus, ibu. Allah Maha Kaya. Coba ketawa kalian ini yang pertama saya terajari di situ. Ya, tapi ternyata Syekh Muhammad yang memang punya kursi mengajar di Babu Salam di Mekah itu menggantikan abahnya Syed Alawi, Syed Ali menggantikan abahnya Syed Abbas. Maka kampus merasa kehilangan dengan Syed Muhammad keluar itu. Maka kampus dekannya dalam ini. Dekannya matur kepada beliau, sudah Syed kalau inti maksa keluar dari kampus, ini tetap saya anggap sebagai orang kampus. Dan mengajar inti di Masjidil Haram itu sebagai tugas kampus Anda mengajar di Masjidil Haram. Jadi akhirnya ya gajinya ke beliau balik lagi. Ini kan luar biasa kan ya. Itu yang pertama. Jadi artinya ya mungkin Syed Muhammad nganggap bahwa sistem pesantren itu memang sangat efektif untuk mendidik ilmu dan karakter murid, dan di samping sisi lain memang Syed Muhammad kayaknya saya lebih pas sebagai seorang mu'alim mudaris, tidak usah menjadi dosen di kampus. Walaupun tetap dianggap dosen oleh kampus dan mengajar beliau di Masjidil Haram itu sebagai tugas dari kampus. Ini. Matur nuwun Mbah Nun Yai, terima kasih atas penjelasannya. Barusan ya ingkang terakhir tadi sebenarnya pertanyaan yang terakhir ya, tapi sudah terjawab oleh ya. Alhamdulillah. Apa saja nilai-nilai keteladanan dari beliau yang bisa kami tiru. Tadi Yai sampun menyebutkan bahwasanya 2 poin yang cukup monumental dari Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini. Yang pertama adalah akhlakul karimah. Terus yang kedua adalah tawakal, sikap tawakalnya beliau ini. Itu Yai. Terima kasih, saya kira dari beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan secara tidak langsung sampun terjawab semuanya oleh Yai. Iya. Ya, tapi maaf dokter. Masih banyak akhlak beliau yang belum terungkap di sini. Iya. Jadi karena itulah kadang-kadang saya itu merasa malu kalau mengaku santrinya, karena gimana kelebihan beliau yang seperti itu. Iya. Itu baru satu sisi ketawakalan beliau ya. Barangkali kalau Dr. Nanang keluar dari UAS kan eman-eman. Ini keluar dari perguruan tinggi di Saudi, negara metrodolar. Ketika itu, ya maaf Ustaz, ada salah satu Syekh Mekah itu teman akrabnya Abah, ya, ketika sama-sama dari mondok di Tebuireng, ya, dan saya tempati itu, saya di luar setengah tahun, tinggal di Sedayu itu. Sedayu ini, ya maaf lah, itu mau mengambil menantu saya Ustaz. Saya mau ambil menantu, anaknya itu guru TK. Gajinya berapa? 5.000. Saya kadung tunangan sama yang dari sarang ini Ustaz. Coba saya belum tunangan sama yang sarang lah, dadi wong sugih saya. Duwe bojo gajinya 5.000 real tiap bulan, padahal TKW hanya berapa? 1.000 real paling yang diberikan cuma 600. Itu pun sudah bisa bangun rumah di Indonesia. Masya Allah. Masih banyak lagi ketawakalan beliau yang luar biasa.
Ya mungkin lain waktu kita Nggih, bisa Kiai. mengungkapkannya. Gitu. Nggih. Yang paling terakhir saking Yai untuk pesan kepada sahabat UAS untuk bisa menerapkan dari terutama 2 poin yang boleh dikatakan akhlak dan tawakal yang menyebutkan tadi, ada yang masih banyak lagi yang tidak bisa dibicarakan atau masih kurang waktunya. Ini monggo untuk pesan kepada sahabat UAS kira-kira bagaimana untuk menerapkannya. Monggo. Ya tahap awal sebagaimana yang kami ungkapkan pada pertemuan kali ini ya. Monggo kita sama-sama tawakal. Kita sih wajib ikhtiar ya. Ikhtiar itu wajib. Tapi ikhtiar itu kan maksimal usaha kita. Endingnya, kelimanya kan tetap Allah yang mengatur segalanya. Anda jangan khawatir kelaparan. Selagi Anda berusaha dan berdoa, Allah akan mengasihi Anda. Walaupun saya seringkali mengatakan, contoh saja, kalau orang itu istiqomah sholat duha, itu di dalam hadis diterangkan orang itu kalau istiqomah duha itu kan kayak orang yang ahli sodakoh. Gitu. Kalau orang ahli sodakoh akan disodakoh oleh Allah. Ternyata teman-teman saya yang istiqomah sholat duha Ustaz, walaupun tidak kaya, tidak jadi orang yang kesulitan ekonomi. Tidak sulit masalah ekonomi. Semacam almarhum Pak Somad, almarhum Kaji Azhar itu istiqomah itu duhanya itu. Pak Somad itu pernah saking sergapnya berjuang, waya kulaan gak kulaan Ustaz. Dimarah-marahi sama istrinya, sama ibunya Tasuki itu. Ya. Akhirnya beliau kulaan itu pegangan pacul itu lah Pak, duran ya. Duran, itu 1 truk. Tambah marah itu Bu Somad. Lu kulaan 1 truk. Apa ini namanya duran ya, garannya pacul. Buat apa 1 truk ini? Misalnya dia mau tok belakang gulaan. Ya karena sibuk berjuang. Tapi Masya Allah begitu ini duran turun dari truk, separuh ada yang nebas. Dan dalam waktu gak berapa lama habis itu. Iya. Tapi sebaliknya orang kadang-kadang banyak orang yang maaf income-nya banyak ya, kaya lah katakan. Tapi sumpek dengan ekonomi. Itu kan tidak sedikit Ustaz. Iya. Orang sawahnya 5 hektar, tapi utangnya mes gak lunas-lunas. Ada teman, ya maaf sekarang ini kan PNS yang paling enak kan guru negeri. Iya. Ada gaji pokok, ada gaji tambahan, serku dan sebagainya. Tapi tiap bulan itu tanda tangan tok. Kemana gaji kau? Tak titip nang Jerman. Dijir-jir gak keduman. Jadi kembali, tawakal dan ikhtiar. Berdoa. Allah akan mengabulkan apa yang kita harapkan. Kalau kita tidak sumpek mikirkan ekonomi, insya Allah perjuangan, waktu untuk berjuang, mikirin perjuangan itu lebih leluasa. Iya. Itu kami dari murid-murid Abuya ya ingin meniru di sini ini. Ketawakalan dan semangat, ikhtiar, berdoa, tapi perjuangan tetap kita usahakan tetap istiqomah. Ya, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Amin. Terima kasih Yai atas waktu yang diberikan kepada kita dan sahabat UAS. Mudah-mudahan bermanfaat fitini hatal akhirah. Yang paling terakhir dari saya sebagai moderator, untuk apabila dalam memimpin ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.